Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raihanin Fasya Zara. Saya Syahruntina. Saya Alia Suraya. Saya Siti Mariam. Dan di balik kamera ini ada teman kita juga nih. Halo, nama saya Yusuf Aprian Saputra. Kami dari kelompok 5 kelas 10F dari SMA Negeri 86 Jakarta. Teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak nih sekarang kita lagi di mana? Kita lagi ada di Museum Nasional Indonesia. Tepatnya berada di Jalan Medan Merdeka, nomor 12, Jakarta Pusat. Di sini kita akan melihat peninggalan yang ada di Museum Nasional. Ayo kita lihat ke dalam bersama-sama. Yuk. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam Museum Nasional Indonesia. Sedikit informasi, biaya untuk masuk ke museum ini cukup murah loh. Untuk anak-anak hanya Rp7.500 saja. Untuk orang dewasa, khususnya kalangan pelajar seperti kita, hanya Rp15.000 saja. Dan untuk turis sebesar Rp25.000 saja. Dan jangan lupa mematuhi protokol yang ada ya, yang berlaku. Nah, sekarang kita langsung ajak keliling-keliling yuk. Tahu nggak sih, berdirinya museum ini berawal dengan berdirinya suatu himpunan yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Pada masa itu, di Eropa tengah terjadi revolusi intelektual, yaitu di mana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru, yaitu museum ini, Museum Nasional Indonesia. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Salah satu budaya Indonesia ada bahari dan seni. Keindahan dunia laut mengasah rasa manusia untuk menuangkannya ke dalam karya seni. Interaksi dengan laut memantik imaji para seniman kria tradisional. Maka lahirlah karya dengan visualisasi biota dan abiotik laut beserta makna yang terkandung di dalamnya. Kawasan pesisir menjadi lokasi persilangan budaya dengan budaya lain. Maka karya yang dihasilkan pun sangat raya. Kontak budaya dengan para pendatang menginspirasi masyarakat pesisir dan membuahkan kebudayaan yang dinamis. Hal ini tampak pada aspek material, teknologi pengerjaan, ragam hias, pemilihan warna, dan fungsi dari karya seni sendiri. Tidak hanya untuk menghibur, kesenian juga berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa. Salah satunya ada kesenian tampan maju. Tampan maju dipakai saat upacara adat seperti pernikahan dan pengangkatan kepala adat. Tampan maju dihias dengan sulaman manik-manik dan benang emas. Ragam hias tipikalnya berupa perahu dengan varian bentuk rumah, figur manusia, dan hewan bertanduk. Salah satu sejarah kesenian dari bahari ada perahu. Perahu ini terbuat dari kayu, berasal dari Asmat, Papua pada abad ke-20. Perahu terbuat dari kayu ketapang atau bitangur
dan dibuat oleh pemahat yang dipercaya sebagai titisan leluhur bernama Fumeripids. Ragam hias spiral merupakan perwujudan nenek moyang. Selain untuk transportasi, perahu ini juga digunakan untuk berperang. Nah, sekarang kita sedang berada di salah satu lokasi terkenal di museum ini, yaitu Patung Gajah. Pasti ada yang tahu kenapa sih museum ini disebut juga sebagai Museum Gajah oleh masyarakat Jakarta. Itu karena keberadaan patung ini. Patung gajah perunggu ini merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn yang merupakan rama kelima dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum ini pada tahun 1871. Nah, itu dia koleksi peninggalan sejarah dari Museum Nasional Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Sebagai generasi milenial bangsa, kita wajib melestarikan dan melindungi peninggalan sejarah kita ini ya. Betul banget. Jangan sampai kita sendiri sebagai warga negara yang merusak sendiri peninggalan sejarah yang negara kita miliki. Jangan lupa, kalau kalian ingin berkreasi di Jakarta, datang ke Museum Nasional ya. Sampai Sampai jumpa lagi.